Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna tekniknya. Kalau kemarin kalian belajar tentang pemfaktoran, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pak Bayu akan share screen dulu. Nah, teknik untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini adalah alternatif sebenarnya. Alternatif untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Hal pertama yang harus kalian pahami untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini, yaitu adalah di sini. Ini harus kalian pahami. Ini sebagai dasar. Kenapa? Ini sebenarnya didapat dari distribusi. Nah, nanti akan digunakan bolak-balik. Bolak-balik akan digunakannya. Contoh yang atas ini, yang A plus B kuadrat, ini kok dapat A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu didapat dari A plus B-nya dia dikuadratkan. Berarti dia A plus B dikali dengan A plus B. Ini kalau kalian distribusikan, itu hasilnya yang belakang ini. Gitu. Gitu ya. Nah, itu harus kalian pahami. Dan bedanya kenapa kok di sini positif sama negatif? Ya, yang di sini kenapa kok positif dan negatif? Itu karena yang di sini, yang di belakang ini nilai B-nya itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Jadi kalau ini nilainya positif, maka di sini juga positif. Kalau di sini negatif, di sini juga negatif. Kayak gitu ya. Oke, Pak Wi lanjutkan. Misalnya di sini ada X plus 3 kuadrat, akan menghasilkan bentuk X kuadrat plus 6X plus 9. Ini kalau kalian distribusikan. Nah, nanti yang akan kalian cari adalah di sini. Di sini itu nilainya berapa sih sebenarnya? Ya. Cara memperoleh nilai itu sebenarnya didapat dari yang B. Kalau dari persamaan ini, kalau nggak ada kan A-nya ini 1. Ya kan? A-nya 1. Sorry. A-nya itu kan 1 di situ. Kemudian B-nya adalah positif 6. Nah, cara mendapatkan 9 ini, itu tadi sebenarnya didapat dari B-nya ini dibagi 2, kemudian dipangkatkan 2. Jadi, plus 6, kalau dibagi 2 kan 3. 3 dipangkatkan 2, jadi positif 9. Gitu. Dan ini kalau dibalik bentuknya akan menjadi ini. X plus 3 kuadrat. Nah, 3-nya ini dapat tadi. Ya, B per 2. 3-nya ini. Kita langsung saja ke penerapan. Langkah-langkahnya mohon diperhatikan. Ya, Pak Bayu punya suatu persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, berapakah akar-akar persamaan kuadratnya? Agak mirip bentuknya, tetapi berbeda di sini. Plus 5-nya sama plus 9. Perhatikan, langkah pertama yang harus kalian lakukan, itu memindah ruas si konstantanya. Itu langkah pertama. Konstantanya berapa di situ di persamaan X kuadrat plus 6X plus 5? Konstantanya berapa? Konstanta itu yang tidak punya variabel. Nah, berapa? Berarti yang nggak ada X-nya. Berarti berapa? 5. 5. Ya, positif 5 ya. Jadi si positif 5 ini adalah konstanta. Langkah pertama dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi kalau positif 5 jadi negatif 5. Sudah mengerti ya ruas kiri sama ruas kanan? Pemisahnya adalah tanda sama dengan. Kalau di sini itu ruas kanan, kalau di sini itu ruas kiri. Oke.
Saya lanjutkan. Kalau sudah dipindah konstantanya, yang kita cari adalah tadi, yang titik-titik tadi. Ya. Tambahkan satu angka di ruas kiri agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kebetulan ditambah dengan angka 9. Jika sebelumnya belum tahu, maka caranya itu didapat dari tadi, Pak B sudah jelaskan. Separuh dari B, ya, separuh dari B, kemudian dikuadratkan. Jadi ini kan B-nya 6. Ya, rumusnya tak terus ini. Berarti cara mendapatkan angkanya itu nanti B per 2, terus dia dikuadratkan untuk mendapatkan angka 9 ini. Berarti kalau misalnya B-nya 8, maka untuk mengisi melengkapkan ini berapa yang harus ditulis? Kalau misalnya B-nya 9, 8. Kalau B-nya 8, maka berapa angkanya ini? Berapa berarti? Ayo. Kan ini dimasukkan ke rumus ini toh. Kalau B-nya 8 berarti berapa angka di sini? 16. 16. Dapat B-nya kan 8 toh. Berarti 8 dibagi 2, ya kan? 4. 4 dikuadratkan 16. Kalau B-nya 2/3. Kalau B-nya 2/3. Berarti 2/3 dibagi 2 dipangkatkan dengan 2 kan. Kalau dia dibagi 2, itu dia langsung penyebutnya dikali 2. Ya, berarti 1/6 pangkat, 2/6 pangkat 2. Hasilnya adalah 4/12. Kayak gitu nanti. Kita hapus dulu. Oke, ngerti cara untuk mendapatkan angka yang ini? Ya, yang 9 tadi? Ngerti ya? Mengerti, Pak. Kalau sudah, ini kan ruas kanan ini kan bisa dihitung. Ya kan? Negatif 5 tambah 9. Hasilnya adalah positif 4. Oke. Kalau kalian sudah memahami, yang depan ini bisa kita rubah. Ya, kita rubah menjadi X titik-titik pangkat 2. Berapa? Angka di sini didapat dari B dibagi 2. Kalau B-nya 6 berarti positif Positif 3. 3. Oke ya, kalau nanti di situ negatif, maka di sini negatif 3. Oke, dimengerti ya? Pak Bia, Bos. Kalau sudah, maka bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini. X kuadrat plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian, ini dapat akar dari mana? Dapat akar. Dapat akar dari mana? Dari pindah ruas kan? Si kuadrat ini, kalau dia pindah ruas menjadi akar. Ini materi kelas 7 atau kelas 8 ya. Jadi, kalau kuadratnya pindah ruas jadi akar. Ketika akar 4, hasilnya adalah plus minus. Karena dimungkinkan 2 dikali 2 hasilnya positif 4, negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya juga positif 4. Maka di sini ini selalu plus minus. Selalu plus minus. Oke, sampai sini langkahnya jelas? Oke, kalau sudah kalian paham dari situ, tinggal mencari akar-akarnya.
Ini tadi kan belum akar-akar. Nah, akar-akarnya itu kayak kemarin, dimisalkan apa dengan apa. Ambil dulu yang positifnya, maka jadi ini. X plus 3 sama dengan 2. Dihitung, dipindah ruas, positif 2 jadi negatif 3, dioperasikan jadi negatif 1. Yang kedua ini kan plus minus, maka diambil yang negatif 2-nya, 2-nya yang negatif. Kayak gini. Terus dioperasikan. Ketemu ini. Jadi X1-nya sama dengan 1, atau X2-nya sama dengan negatif 5. Sampai sini sudah selesai langkahnya. Kalau kalian butuh untuk mencari informasi lain, kalian bisa cari di YouTube. Pak Bayu juga sudah lampirkan nanti linknya. Kalian bisa belajar dari ini. Ini sudah lengkap. Berbagai macam contoh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk hari ini hanya ini saja. Belum paham, Pak. Nathan, gimana, Vin? Belum paham. Belum paham yang bagian mana? Yang atas itu, Pak. Langkah-langkah melengkapkan kuadrat sempurna itu. Dari yang langkah mana? Dari awal. Nah, kamu tadi nggak ada. Oke, saya ulang lagi ya. Saya kilas secara cepat. Langkah pertama, si konstantanya dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Konstanta itu yang nggak ada X-nya. Oke, ini pindah ke ruas kanan. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Dah, yang kedua, kalian mencari nilai yang akan ditambahkan di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, ini karena angkanya sama, ruas kiri dan ruas kanan yang ditambahkan ini. Dengan cara mencarinya adalah dengan B per 2 dikuadratkan. Ya, yang lain jangan coret-coret dulu, dihapus dulu. Oke ya, B per 2 dikuadratkan. B per 2 dikuadratkan ini berarti kalau B-nya nilainya 6, itu berarti 6 dibagi 2 ditambah dengan dikuadratkan. Kayak gitu ya. Menyesuaikan B-nya pokoknya. Nilai ABC kan kamu udah tahu toh dulu di pertemuan yang pertama, bab ini. Oke. Kalau sudah, ini tinggal dioperasikan. Ya, tinggal dioperasikan. Negatif 5 tambah 9. Ketemu ini. Dan ini dirubah ke bentuk perpangkatan. Itu menjadi X titik-titik pangkat 2. Titik-titiknya ini adalah nilai dari ini. B per 2 ini. Oke ya. Kalau ini, dengan soal ini kan B per 2-nya itu 6X. Berarti B-nya 6. Berarti positif 6 dibagi dengan 2. Berarti positif 3. Sampai situ gimana, Vin? Oh, sudah, Pak. Sudah paham. Oke ya. Apa saya? Sudah, kalau sudah, kan ketemu tadi X plus 2 sama dengan X plus 2 dikuadratkan kan ini jadinya. Terus 4 ini yang tadi. Kemudian kuadratnya itu pindah ruas jadi akar. Oke ya. Kuadratnya pindah ruas jadi akar. Akar 4 ini kalau dihitung kan plus minus. Iki jane sapa? Nur Rohman nih. Rasa ora toret sik Nur Rohman. Dihapus. Pencet, Pak. Dihapus. Ketika guru sedang presentasi jangan coret-coret ya. Mengganggu itu namanya. Oke.
Saya lanjutkan lagi. Kalau sudah sampai sini, ya, kalau sudah sampai sini, tinggal dicari akar-akarnya seperti kemarin. Ini kan plus minus. Maka diambil satu yang plus, kemudian satunya minus. Ya. Terus dioper nanti. Ya. Positif 3 jadi negatif 3 dan tinggal dioperasikan. Nanti ketemu X yang 1 dan X yang 2 berapa. Gitu. Kalau sudah, maka sudah selesai. Ketemu sudah. Nah, nanti kalau bingung bisa pelajari di video ini. Di video ini. Yang hasil rekodan Pak Bayu nanti juga akan Pak Bayu upload. Jadi suatu saat nanti kalau kalian pengen belajar lagi bisa dibuka. Akan Pak Bayu setting di Moodle untuk videonya. Untuk latihan soal, nah bentuk soal ini sama dengan yang kemarin, nomor 2 dan nomor 3. Kalau ini A-nya tidak ada, maka ini A-nya adalah 1 nilainya. Ya. Silakan nanti kalian kerjakan ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau hasilnya berbeda, maka salah satunya salah. Nanti silakan kalian cek lagi. Salah satunya berarti salah. Itu pengerjaannya karena modulnya tidak ada, silakan kalian boleh kerjakan di buku tugas atau di kertas diberi nama yang jelas. Identitas yang jelas, nama kelas nomor, kemudian diberi judul. Modul 9 seperti ini. Ya. Modul 9 melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kayak gini, seperti ini. Terus nanti seperti biasa kirimkan foto dengan Japri ke Pak Bayu. Karena kemarin saya lihat di Moodle hanya yang mengirim itu 6 dari total anak. Ya. Mohon ini diperhatikan. Selesai-selesaimu sampai mana silakan difoto dan dikirim. Untuk anak-anak yang berada di sekolah, silahkan. Kalau kamu nggak ngerti, tanya Pak Bayu di ruang guru. Kalau nggak ngerti, tanya. Saya nggak mau kayak kemarin, jawabanmu nggak nyambung belas kemarin. Itu ya Nathan dan siapa teman-teman. Devan dan siapa yang di sekolah. Itu saja. Ada hal lain yang mau ditanyakan? Sampun? Sampun? Oke. Kalau enggak ada, silakan itu dikerjakan nanti di foto dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir di Moodle. Hasil rekaman hari ini akan Pak Bayu setting juga nanti di Moodle. Itu saja. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, pola makan, dan juga semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Sama-sama. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Apa ya?